perlombaan tentang sebuah program, peserta akan selalu diuji wawasan dan pengetahuannya terkait dengan program tersebut. Karena itu, peserta akan selalu diminta untuk menuliskan esai. Akan selalu ada esai dan video kampanye mengenai tema dari program yang akan dilombakan, seperti parlemen remaja, duta genre, dan masih banyak contoh lomba-lomba lainnya. Nah, seringkali esai ini menjadi hambatan atau bahkan mengurangi semangat kita untuk mengikuti perlombaan. Banyak sekali yang sudah berniat, tetapi pada akhirnya mengundurkan diri bahkan sebelum berproses. Kita punya banyak ide bagus, banyak sekali. Tetapi bagaimana cara memasukkan semua ide bagus ini ke dalam satu bentuk esai? Jangan susah teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama. Pengertian esai. Esai adalah sebuah tulisan subjektif dengan maksud untuk meyakinkan pembaca terkait suatu fenomena tertentu dengan argumentasi penulis dan dilengkapi dengan data dan fakta. Esai ini pertama kali muncul di tahun 1500-an dan dipelopori oleh seorang filsuf Prancis bernama Montaigne, dan di Indonesia diperkenalkan oleh Bapak Sastra Indonesia, Bapak H.B.Ac. Setiap esai yang punya tema yang sama pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda, tergantung dari penulisnya sendiri. Esai biasanya akan menggambarkan alur argumentasi penulis dan juga alternatif solusi yang penulis berikan, disertai dengan data dan fakta. Esai yang baik adalah esai yang memiliki poin pesan yang kuat, berisi argumentasi penulis, disertai dengan data dan fakta, dan juga dengan bahasa yang dapat diterima oleh pembaca. 9 tips jitu cara menulis esai yang baik. 1. Tema esai. Kita harus perhatikan terlebih dahulu apakah temanya kita yang tentukan atau memang sudah ditentukan oleh pihak yang menyelenggarakan perlombaan. Lalu kita kuasai materinya, kita ketahui dulu tujuan dari penulisan esai, dan kita bisa memperkaya pengetahuan kita dengan membaca dari referensi yang dapat dipercaya. 2. Buat kerangka penulisan. Kita harus mengambil sikap yang tegas. Apakah kita mau ambil sisi pro atau sisi kontra? Kita harus ambil posisi apakah mau mendukung atau melawan suatu hal. 3. Kembangkan esai. Awali dengan gambaran umum dari permasalahan yang akan kita bahas. Badan esai biasanya akan berisi beberapa alinea. Setiap alinea ini akan kita masukkan satu kalimat yang akan jadi pokok pikiran. Dan setiap pokok pikiran ini akan diikuti dengan penjelasan-penjelasannya. Kita juga harus pertimbangkan dengan sudut pandang orang lain yang mungkin berlawanan. Dan jangan lupa, antara alinea yang satu dengan alinea yang lain harus punya alur yang jelas. 4. Data dan fakta. Kalau kita mau menulis esai, kita tidak boleh hanya bergantung pada argumen saja, tetapi kita perlu menguatkan argumentasi yang kita berikan dengan data dan fakta yang akurat dan terkini. Nah, data dan fakta yang bisa kita masukkan ke dalam esai kita ini bisa kita ambil dari studi statistik, studi kasus, bukti dokumenter, artikel, jurnal, atau bahkan dari buku hasil penelitian. 5. Gunakan bukti dan contoh yang efektif. Kita bisa menggunakan bukti dan contoh yang nyata terlihat dan mudah dipahami. Misalnya, kalau esai kita mau membahas tentang pencemaran lingkungan oleh sampah plastik, kita bisa ambil kasus yang fenomenal, yaitu matinya satu ekor ikan paus di Wakatobi dan di dalam perutnya itu ditemukan sekitar 40 kg sampah plastik. Atau kalau kita mau membahas tentang era new normal, ketidakpatuhan kita terhadap protokol kesehatan di era new normal waktu COVID-19, kita bisa membahas tentang angka kenaikan penularan COVID-19 di era new normal, dan masih banyak contoh lainnya. 6. Menggunakan kata yang formal. Hindari penggunaan istilah atau singkatan yang tidak biasa tanpa menjelaskan maksudnya. Kita harus selalu patuh terhadap panduan umum ejaan bahasa Indonesia sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi bagi para pembaca, dan pembaca bisa mudah memahami dan menikmati karya esai yang kita buat. 7. Pastikan orisinal dan bukan plagiat. Jadi, karya esai itu harus orisinal, bukan plagiat. Benar-benar hasil dari riset dan buah pikiran penulis. 8. Kesimpulan. Kesimpulan sebaiknya ditulis dengan struktur dari khusus ke umum. Dalam kesimpulan ini akan berisi rangkuman permasalahan dan argumentasi singkat yang menjadi alternatif solusi untuk permasalahan yang kita angkat. Dalam kesimpulan ini juga bisa memuat prediksi dari apa yang akan terjadi dan solusi untuk
fenomena yang kita sampaikan. 9. Segera latihan menulis esai. Semakin sering kita latihan, pada akhirnya kita tidak akan ragu lagi untuk menulis esai. Oke guys, this is the end of our video. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Kalau misalnya esainya sudah baik, pasti akan gampang untuk buat video kampanyenya nanti. Saya juga akan buat video tentang cara membuat video kampanye yang menarik, tapi itu on my next video. Dan ingat teman-teman, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk berlomba, ikuti semua perlombaan dengan semangat, dan ingat, setiap perlombaan akan membawa kita pada level yang lebih tinggi. Karena setiap langkah beribu-ribu kilometer diawali dengan satu langkah kecil yang tidak lebih dari 30 cm. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa tanyakan ke Bapak Ibu Guru, atau kita bisa diskusi bersama di kolom komentar di bawah. Salam sehat teman-teman semua, and thank you so much for watching. I hope you guys like my video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share, dan see you on my next video. Bye-bye!